Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar pengetahuan bahan bangunan. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Kariza Febriani dengan NPM 2022 batu kali, pasir, kayu, ilalang, dan bambu. Batu kali. Bongkahan menjadi ciri utama batu kali. Batu ini biasa digunakan untuk pondasi rumah. Meskipun begitu, tersedia juga batu kali lempengan. Bentuk dan ukurannya biasanya tidak teratur. Lempengan batu ini biasanya dipakai untuk lapisan dinding ataupun lantai. Bentuk dan ukuran yang tidak beraturan jelas membuat proses pemasangan sulit, sehingga butuh tukang ahli supaya hasilnya rapi. Kegunaan dan aplikasi pada bangunan. Adapun kegunaan dari batu kali antara lain adalah untuk pelapisan dinding rumah ataupun pagar beton agar terlihat lebih artistik lantai, dan yang paling banyak digunakan dalam kehidupan adalah untuk pondasi rumah. Kelebihan batu kali yaitu memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik, mudah ditemukan, tahan terhadap cuaca. Kekurangannya, bentuk dan ukuran tidak beraturan, proses pemasangannya sulit. Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Kegunaan dan aplikasi pada bangunan. Dipergunakan dari struktur paling bawah hingga paling atas dalam bangunan, baik sebagai pasir uruk, adukan, hingga campuran beton. Kekurangan pasir dalam konstruksi. Meskipun penggunaan pasir dalam proses konstruksi mempunyai berbagai keuntungan, ada beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan pasir. Salah satunya yaitu karena teksturnya yang bersudut, dibutuhkan lebih banyak air dan semen agar bisa dikerjakan. Keuntungan pasir dalam konstruksi. Salah satu keuntungan menggunakan pasir dalam konstruksi adalah tingkat ketahanannya yang tinggi terhadap proyek. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Kegunaan dan aplikasi pada bangunan. Kegunaan kayu sangat tergantung pada sifat kayu yang bersangkutan. Penggunaannya untuk suatu tujuan harus memenuhi beberapa persyaratan teknis. Adapun kegunaan kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabotan, bahan bangunan, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kelebihannya, bahan mentah yang mudah dijadikan barang lain, mempunyai sifat-sifat spesifik. Kekurangannya, tidak homogen, mempunyai sifat menyerap air, mudah terbakar, ketidaksamaan sebagai hasil tumbuhan alam. Ilalang atau alang-alang yang telah dikeringkan dapat digunakan sebagai bahan penutup atap rumah dan bangunan lainnya. Kegunaan dan aplikasi pada bangunan. Pemakaian atap ilalang untuk menutup atap suatu bangunan banyak digunakan di Bali. Setelah dikeringkan, ilalang dijalin sedemikian rupa membentuk sisir-sisir dengan panjang sekitar 3 meter. Atap ilalang tersebut dipasang pada atap suatu bangunan dengan cara diikat dengan tali bambu atau dijepit dengan paku. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Kegunaan dan aplikasi pada bangunan yaitu sebagai atap, sebagai dinding, sebagai lantai. Kelebihannya, bahan alami yang dapat diperbarui, mudah ditanam, ringan, bahan konstruksi yang murah. Kekurangannya, rentan terhadap rayap, jarak ruas dan diameter yang tidak sama dari ujung sampai pangkalnya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.